Anemia defisiensi besi pada anak. Kita lihat mulai pranikah, pernikahan, kemudian hamil, 1000 hari pertama kehidupan, kemudian bayi, balita, kemudian anak SD, remaja, SMA. Jadi penting sekali untuk memenuhi kebutuhan zat besi agar tumbuh kembangnya sesuai dengan umur. Setiap anak rentan terhadap defisiensi besi. Kelompok yang paling tinggi mengalami defisiensi besi adalah usia 0-5 tahun. Sehingga kelompok usia ini menjadi prioritas penanganan pencegahan defisiensi besi. Menurut Riskesdas tahun 2018, jadi 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun mengalami anemia. Hal ini tentu berdampak panjang dan mempengaruhi kualitas generasi masa depan. Anemia defisiensi besi merupakan penyebab anemia terbanyak pada anak. Zat besi merupakan faktor yang penting untuk pertumbuhan anak. Tidak hanya memproduksi hemoglobin atau Hb, zat besi juga berperan dalam metabolisme energi, sistem oksidasi, perkembangan fungsi saraf, koneksi sistem jaringan, dan sintesis hormon. Anemia defisiensi berpotensi menghambat pertumbuhan kognitif, motorik, sensorik, sosial anak. Jika tidak ditangani dengan tepat, dampaknya dapat menjadi permanen. Sistem kekebalan anak juga akan terganggu sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. Menurut WHO, penyebab anemia pada anak disebabkan oleh cadangan besi yang rendah pada saat lahir karena anemia pada ibu, kemudian pemberian ASI non eksklusif, kemudian pengenalan makanan pendamping ASI yang tidak tepat dan terlalu dini, kemudian pengenalan makanan pendamping yang tepat kayak zat besi yang terlambat, kemudian jumlah zat besi yang tidak cukup dalam makanan, serta bioavailabilitas rendah dari zat besi makanan. Kemudian peningkatan kebutuhan zat besi tidak terpenuhi hubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat selama bayi dan masa kanak-kanak. Kemudian kehilangan zat besi karena beban parasit, misalnya malaria atau cacingan, sanitasi lingkungan yang buruk, air minum yang tidak aman, dan personal hygiene yang tidak memadai. Intervensi gizi dan kesehatan harus dilakukan setiap tahap siklus kehidupan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Dilakukan secara berkelanjutan pada masa prakonsepsi, hamil, neonatal, bayi, balita, anak sekolah, remaja. Hubungan intervensi kesehatan gizi yang berkelanjutan pada tahap siklus kehidupan dapat dilihat pada gambar ini. Intervensi pada remaja putri wanita usia subur sangat penting karena akan menentukan kualitas sumber daya generasi berikutnya. Remaja putri yang sehat, tidak anemia, akan tumbuh berkembang menjadi calon ibu yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Upaya ini mendukung gerakan 1000 HPK atau hari pertama kehidupan serta generasi yang bebas anemia. Jadi untuk memutus rantai anemia yang perlu dilakukan adalah memastikan asupan gizi seimbang sesuai isi piringku, membiasakan makan sayur buah. Kalau anak tidak suka makan sayur, ibu harus kreatif membuat menu makanan sampai akhirnya terbiasa makan sayur. Minum air 8 gelas sehari, olahraga rutin, menghindari anak main game agar anak lebih cenderung bergerak, hidup bersih, rajin cuci tangan, mengurangi junk food, mengganti cemilan anak yang lebih sehat seperti olahan ubi, pisang, rebus, dan lain-lain. Kemudian mengkonsumsi protein. Untuk yang vegan bisa mengkonsumsi protein nabati dari kacang-kacangan, biji-bijian. Tempe mengandung zat besi dan makanan zat besi lainnya bersama unsur yang meningkatkan penyerapan zat besi dibantu dengan sayur buah yang mengandung vitamin C yang membantu penyerapan zat besi. Terima kasih, semoga bermanfaat.